Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video berikut ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan jawaban pada soal pemahaman membaca menulis nih ya. Jadi untuk yang teks 1 itu digunakan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Nah, soalnya adalah bagaimana sikap penulis pada bacaan di atas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini memang nggak bisa ada cara cepat ya. Memang harus mau nggak mau kita memang membaca secara secara detail begitu ya, atau secara rinci. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah tentang tadi bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas gitu ya, bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas. Jadi ini kan tentang sebentar ya, ini kan tentang sikap wartawan begitu ya, sikap wartawan bagaimana, terus habis itu uh, kita harus punya sosiostruktural misalnya seperti itu gitu ya sebagai wartawan. Nah, bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas adalah yang B, mendorong proteksi atas wartawan dengan memperbaiki persoalan sosiostruktural agar tidak terjadi dampak yang bagaimana atau dampak yang tidak diinginkan. Jadi kita harus mempunyai persoalan yang atau perbaikan dengan adanya sosiostruktural gitu ya. Terus yang kedua, apa fungsi paragraf ke-8 pada wacana di atas? Jadi ini deprofesionalisasi kian kronis manakala pada tingkat wacana tentang kinerja jurnalis muncul berbagai bentuk narasi malpraktik yang diikuti dengan narasi penolakan terhadap wartawan. Pada titik ini, konstruksi atas identitas profesional wartawan menjadi rentan, bahkan bukan tidak mungkin keberadaan wartawan dianggap sebagai musuh. Nah, apa sih fungsinya itu kok dipublish atau diperbincangkan atau diperbicarakan? Jadi fungsinya adalah ini loh, kita memberikan contoh atas dampak terjadinya jika isu deprofesionalisasi pada identitas wartawan. Akhirnya nanti akan menjadi tidak mungkin keberadaan wartawan dianggap sebagai musuh gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalimat yang sesuai dengan teks di atas adalah ini sudah saya singgung di seringkali. Jadi kalau kalimat yang sesuai dengan teks di atas atau pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah caranya misalnya yang A, langkah legislatif harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sosiostruktural. Jadi pernyataan-pernyataan ini dicocokkan pada bacaan. Kira-kira match nggak? Kira-kira nyambung nggak? Kira-kira ada nggak di dalam bacaan itu? Nah, jadi nomor 3 kalimat yang sesuai dengan teks di atas adalah yang C. Kecenderungan beberapa wartawan yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik akan menjadi alasan pemudaran identitas wartawan itu sendiri. Gitu ya. Soal nomor 4, arti kata sengkarut pada teks di atas adalah sengkarut di sini rumitnya modus serta beragamnya pelaku dan memicu menyisakan fenomena kekerasan terhadap wartawan sebagai puncak gunung es di atas sengkarut berbagai persoalan di negeri ini. Jadi sengkarut pada konteks bacaan di atas artinya adalah banyak seluk beluk begitu ya. Terus berikutnya nomor 5, kata hal ini pada paragraf 7. Seharusnya ini bukan pada paragraf 7 ya, tapi dia ada di paragraf 6. Ada di paragraf 6. Nah, yang di paragraf 6 itu tadi hal ini nih ya. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan kita menemukan kecenderungan sebaliknya bahwa hal ini. Nah, sebelumnya dia membicarakan apa? Dia membicarakan tentang prosedur etik jurnalistik. Berarti hal ininya tentang apa? Yaitu tentang etik jurnalistik. Tuh ya. Berikutnya teks 2 untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Jadi ini memang soalnya memang harus membaca ya. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada jawaban saya adalah di kalimat nomor 6 dan 10. Kita buktikan. Nomor 6. Berbagai pembenahan struktural dilaksanakan pemerintah seperti perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kenapa kok
itu salah karena kalian kan menyebutkan banyak, seharusnya tanda bacanya bukan di setelah kata pemerintah tapi langsung. Berbagai pembangunan struktural dilaksanakan pemerintah seperti koma, perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai, dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Jadi 6 itu salahnya. 10. Sekarang 10. Meskipun surplus neraca transaksi berjalan semakin kecil namun seharusnya jadi ininya hapus. Tingginya aliran masuk FDI diprediksi akan mampu membawa neraca pembayaran dalam kondisi mantap sehingga nilai tukar gitu ya. Jadi ini tanda bacanya yang salah. Begini seharusnya ya. Terus berikutnya soal nomor 7, simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Simpulannya adalah sinergi ya. Sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena dari awal dia sudah membicarakan tentang peningkatan produksi itu tadi bagaimana, terus daya saingnya bagaimana. Jadi yang kesimpulannya adalah berarti sinerginya mereka gitu ya. Berikutnya soal nomor 8, penulis teks tersebut bertujuan agar membaca apa sih? Agar membaca mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia itu baik ditinjau secara makro dan mikro, dijelaskan atau dibeberkan satu persatu. Kalau makro itu bagaimana, kalau mikro itu bagaimana. Nah itu ya tujuannya. Terus 9, apa kelemahan isi teks tersebut? Kelemahannya adalah positifnya pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan deverifikasi tidak diikuti dengan penjelasan besaran indeks ekspor tersebut. Jadi nggak ada ya. Jadi di sini tuh nggak ada. Di sini hanya ada tabel pertumbuhan ekonomi, tapi indeksnya itu tidak dijabarkan ya. Akibat harga dan deverifikasi itu tidak diikuti dengan penjelasan besarnya indeks. Itu kurang kurang kuat ya bacaan ini. Terus berikutnya nomor 10, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah jika A, stabilitas harga tetap ada, dukungan perbaikan infrastruktur perizinan ada tadi, kecermatan memilih negara tujuan ada, kestabilan dengan surplus neraca transaksi kecil juga ada, yang tidak adalah pengangguran yang tinggi tetap tidak akan berkurangnya meskipun kan tadi tidak sama sekali membahas tentang pengangguran. Ya. Berikutnya teks yang ketiga. Pertimbangkan apakah frase nomor 11 itu perlu diperbaiki. Frase nomor 11 yang dimaksud di sini itu adalah ini ya. Goodreads Indonesia nggak perlu diperbaiki walaupun dia tidak dicetak miring, tapi dia sudah diberikan tanda baca kurung itu untuk mempertegas bahwasanya ini adalah bahasa asing gitu ya. Jadi nggak usah diperbaiki. Terus 12, pertimbangan apakah frase nomor 12 perlu diperbaiki. Frase nomor 12 ya perlu diperbaiki apa tidak gitu kan ya. Untuk yang frase ini ya perlu diperbaiki. Jadi ini walaupun dia tidak bahasa asing tapi ini adalah penekanan dari inti pembicaraan itu. Jadi selain dicetak kurung, walaupun dia dikurung dia juga harus dicetak miring gitu ya. Terus nomor 13, pertimbangkan apakah frase nomor 13 perlu diperbaiki. Jaja ini ya, ini perlu diperbaiki karena ini kan di sini kan tanda baca hubungnya kan 2, seharusnya 1 seperti yang ada di jawaban ini. Terus soal nomor 14, pertimbangkan apakah frase nomor 14 itu perlu diperbaiki. Ini ya, ini seharusnya kan boleh memilih salah satu kayak tadi ya. Nah, Jakarta hukum di sini diikuti bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ya memang ya, karena kan di sini ada akhiran S di Jakarta belakangnya. Berarti ini nggak usah dicetak miring, boleh dipakai tanda baca kurung saja sudah cukup gitu ya. Terus habis itu soal nomor 15, kata yang paling tepat untuk mengisi nomor 15. Nomor 15 ini yang bekerjasama dengan hikmah
publishing house. Oke, itu adalah jawabannya yang C gitu ya.